Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi mikro di pertemuan kedua. Senang sekali rasanya saya berjumpa rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan kepercayaan masing-masing agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran. Mohon izin saya share materinya. Pengantar ekonomi mikro, teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga atau price. Beberapa penentu permintaan, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sudah pasti itu. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang atau produk jasa tersebut. Tabel permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga kalau kita lihat ya, harga secara rupiah dan jumlah yang diminta. Harga 5.000, jumlah yang diminta 200 produk. 4.000, 400, 3.000, 600, 2.000, 900, 1.000, 1.300. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa semakin menurunnya harga, maka permintaan terhadap produk atau buku tulis tersebut makin meningkat. Kita lihat di sini kurva permintaan terhadap buku tulis ya, bahwa semakin harganya turun, maka permintaan terhadap buku tulis itu semakin meningkat. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan ini, adalah perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan. Harga barang-barang lain.
Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis-jenis barang lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu barang lain itu merupakan pengganti, barang lain itu merupakan pelengkap, kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan tersebut. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga sesuatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah sesuatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Kita lihat tabel daftar penawaran buku tulis, harga rupiah, jumlah yang ditawarkan. 5.900 unit, 4.800 unit, 3.600 unit, 2.375 unit, dan 1.100 unit. Kita bisa lihat di sini ya, di tabel di sini ya, kurva penawarannya. Semakin kita lihat ya, harga rupiahnya semakin rendah, maka jumlah yang ditawarkan kita lihat di sini buku tulisnya semakin rendah. Kurva penawaran buku tulis, kita lihat seperti ini kurvanya. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah pun dinyatakan bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan. Dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Kita lihat di sini gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Ya, ini kita lihat. Menentukan keadaan keseimbangan secara matematik. Di samping dengan menggunakan tabel dan grafik, keadaan keseimbangan pasar dapat juga ditentukan secara matematik. Persamaan permintaan dan penawaran. Untuk keperluan tersebut, perlulah ditentukan 2 persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Bentuk umum kedua dua persamaan itu adalah persamaan permintaan. QD sama dengan C sama dengan DP. Persamaan penawaran QS sama dengan M plus NP. Di mana C adalah suatu angka tetap. Nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga adalah 0. Nilai C selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan. Nilainya selalu negatif atau min D. Karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah satu angka tetap.
Nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif atau min M. N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta. US adalah kuantitas yang ditawarkan. Dan P adalah tingkat harga. Syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS. Atau C min DP sama dengan min M plus NP. Beberapa kasus perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. 3. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Kita lihat di sini pembelajaran hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan. Definisi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kurva permintaan, fungsi kurva permintaan, pergeseran kurva permintaan. Definisi permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan: harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, jumlah penduduk. Kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Kita lihat tabel di sebelah kanan, harga dan permintaan. 6.000 permintaannya 4 unit. 4.000 6 unit, 2.000 8 unit, 1.000 10 unit. Kita lihat di tabel tersebut, maka semakin harganya turun, maka permintaan terhadap produk semakin meningkat. Kita lihat di sini kurvanya, kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A min BP. Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.